Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat juga yang sama dari hukum kontradiksi, bahwa suatu benda tidak mungkin memiliki dua sifat yang sama pada waktu bersamaan dan tempat yang sama. Jadi misalkan ada apel warna merah, maka dapat dipastikan ada apel yang tidak warna merah, yang mengkontra itu loh, yang berkontra dengan suatu benda yang sudah ada. Jadi ada apel yang berwarna hijau, otomatis secara kontradiksi ada apel yang berwarna tidak hijau, juga ada hijau yang bukan apel. Hukum kontradiksi ini menciptakan kemajemukan di alam semesta ini, dan juga menciptakan sebuah wujud yang tanpa batas dalam rupa yang sama. Jadi begini misalkan ya, saya analoginya begini, ada apel yang kecil berwarna merah, dikontradiksikan, maka ada apel yang tidak kecil berwarna bukan merah. Tidak kecil berwarna bukan merah. Tidak kecil berarti kan bisa lebih besar, bisa cukup besar, bisa sangat besar, juga bisa paling besar, atau tak terhingga besarnya. Itu juga termasuk bagian dari pemahaman hukum kontradiksi, logika kontradiksi. Secara logika, jika di dunia ini ada apel yang kecil berwarna merah, maka dipastikan ada apel yang tidak kecil dan tidak berwarna merah. Yang tidak kecil itu bisa lebih besar dan tadi itu sangat besar dan tanpa batas. Yang tidak merah juga bisa berarti hijau, kuning, biru, dan semuanya yang tak terbatas itu. Tetapi tetap pada wujud yang rupanya mirip dengan yang ada di alam fisik ini. Jadi ketika di dunia ini ada apel yang merah itu kecil, berarti ada apel yang sangat besar yang bentuknya sama, rupanya serupa dengan yang ada di dunia ini. Itu ada, harusnya ada. Ketika di dunia ini belum ada, berarti mungkin belum dibutuhkan oleh manusia sehingga belum dibuat. Tapi secara logika dipastikan ada. Kenapa kita pastikan ada? Karena apel yang kecil itu ada. Kenapa dipastikan ada? Kenapa? Karena apel yang kecil yang berwarna merah itu ada. Sudah kita pegang, sudah kita sentuh, maka pasti ada apel yang besarnya tak terhingga, yang warnanya bukan merah, atau yang besar yang tak terhingga yang warnanya merah tetap beda. Dasar kita mengatakan ada sesuatu yang benda yang serupa tapi dengan sifat tak terbatas, itu adalah karena kita sudah pegang benda yang kecil di dunia ini dengan rupa yang demikian, dengan sifat yang demikian, sehingga dipastikan ada benda yang sama rupanya, serupa, tetapi sifatnya yang berbeda. Nah, dimungkinkan itu adalah wujudnya surga dan neraka. Jadi berdasarkan hukum kontradiksi ini, adanya surga dan neraka itu dipastikan wujud dengan menilik dan meninjau melihat hukum kontradiksi yang diterapkan pada benda-benda di alam semesta ini. Jadi adanya neraka dan surga itu secara logika hukum kontradiksi
positif. Saya ulangi lagi, adanya neraka dan surga itu ditinjau dari hukum logika kontradiksi ini bernilai positif. Jadi dimungkinkan kalau di dunia ini ada siksaan yang demikian rasanya, maka ada siksaan yang lebih menyakitkan, siksaan yang begitu menyakitkan, siksaan yang sangat menyakitkan, dan siksaan yang tak terhingga sakitnya, tak terhingga menyakitkan. Itu neraka. Jika di dunia ada yang enak, maka ada yang lebih enak, ada yang cukup enak, ada yang enak sekali, ada yang sangat enak, ada yang enak tak terhingga. Di mana itu? Di surga. Nah, inilah titik temu bahwa surga dan neraka itu ternyata logis dan memenuhi logika hukum kontradiksi. Dasarnya apa? Karena di dunia ini sudah kita temui, ada sakit, ada senang, ada makanan enak, ada makanan tidak enak, ada segala macam di dunia ini yang merupakan sesuatu yang mungkin kita senang maupun nggak senang. Artinya di akhirat pun ada sesuatu, tetapi dalam sifat tidak terhingga, tak terbatas sifatnya, dalam bentuk yang serupa. Makanya kan ada pahala itu di situ. Itu kenapa ada pahala itu? Karena ada sebuah benda yang dinisbatkan. Jadi punya dasar itu loh, punya pijakan. Logika itu harus berdasarkan pijakan-pijakan yang realistis. Jadi misalkan ada seorang sodakoh 1 juta, sodakoh 1 juta, berarti ada yang bukan 1 juta, lebih dari itu. Kenapa? Hukumnya naik. Kok naik? Kenapa? Karena semakin tinggi semakin kuat itu logika untuk mengkontradiksikan dengan yang ada di dunia ini. Semakin tinggi kekuatan mengkontradiksikan apa yang ada di benda-benda duniawi ini. Maka jangan heran kalau ada orang sedekah 1000 pahalanya berlipat-lipat. Kenapa? Tadi itu hukum logika kontradiksi. Uang 1000 dilepaskan ke orang lain, maka dia dapat yang bukan 1000, tetapi tak terhingga. Ya bisa 10.000, 100.000, 1 juta. Di surga lebih tak terhingga lagi. Seseorang yang menyakiti orang lain, 1 sakit, maka dia dapat terbalas dengan sakit yang lebih. Itu mestinya begitu. Tetapi kan ternyata kan dalam agama mengajarkan kalau sakit itu hukumnya sama dengan yang menyakitkan kalau seseorang ya. Tetapi kalau kebaikan itu dilebihkan pahalanya. Namun kita sering baca juga ada ayat yang menyebutkan bahwa siksa di neraka itu abadi, kekal itu karena nilai-nilai itu. Jadi ketika ada nilai-nilai menyakitkan di dunia, artinya ada nilai yang tak terhingga yang menyakitkan. Di mana? Di neraka itu. Ini hukum logika, hukum kontradiksi atau prinsip kontradiksi. Ketika ada rasa sakit yang bernilai 1, maka ada sakit yang bernilai 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ketika ada sebuah sakit yang kita rasakan dengan nilai 1000, berarti ada sakit yang berlipat-lipat, ya bukan 1000 gitu maksudnya. Rupanya sama, sakit rupa itu sama. Tadi pun sama, di surga pun kan ada apel, ada buah-buahan kan. Di surga itu ada apel, ada buah-buahan, ada makan-makan yang
mirip dengan yang di dunia, tetapi sifatnya berbeda. Sifatnya itu tak terhingga. Nah, itulah kenapa akhirnya kita bisa menemukan dari logika hukum kontradiksi ini apa yang diyakini oleh umat Islam, yaitu adanya surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu logis. Bukan hanya surga yang logis, neraka juga logis. Bukan hanya neraka yang logis, surga juga logis. Kenapa? Karena di dunia ini juga ada demikian. Maka dikontradiksikan, dipastikan ada juga yang tidak di dunia ini, sebuah kesenangan dan sebuah penderitaan yang lebih nilainya dari yang ada di dunia ini. Dasarnya apa? Dasarnya di dunia ini ada yang demikian. Untuk kita tegaskan, kita pernah makan apel, kita pernah makan pisang, berarti ada pisang yang wujudnya mirip tetapi sifatnya tidak sama dengan yang kita pernah makan. Pisang yang pernah kita makan itu kan paling besarnya berapa senti, panjang berapa senti, yang warna hijau ada, kuning ada. Nah, berarti ada pisang yang bersifat tidak sama dengan di dunia ini. Warnanya mungkin beda, bentuknya berbeda, volumenya beda, dan ukuran juga beda, tetapi sama bentuknya, pisang. Itu di mana? Di dalam pengetahuan kita bahwa potensi itu ada, potensi yang mengkontradiksikan dengan apa yang ada di dunia ini. Saya ulangi lagi bahwa hukum kontradiksi itu menyatakan dua sifat tidak akan ada pada satu benda. Artinya benda itu hanya ada memiliki satu sifat. Artinya kontra dari sifat benda tersebut berarti wujud tidak di benda itu, tetapi dalam pengetahuan dan ketakterhinggaan. Dalam ilmu ya, dalam ilmu itu wujudnya, dalam ilmu itu bukan hayalan, tetapi logika, bukan hayal. Kalau hayal itu tidak masuk akal, itu dasarnya hayal. Hayal itu kan sesuatu yang tidak masuk akal dasarnya, tidak ada. Ini kita punya dasar. Dasarnya apa kita mengatakan bahwa ada apel yang sangat besar, yang enak sekali, yang rasanya tidak karu-karuan, yang dengan sifat sempurna itu? Kenapa kita katakan itu ada? Kenapa? Karena kita berdasarkan kontradiksinya terhadap benda-benda di dunia ini. Jadi kenapa kita katakan ada apel yang besar? Karena di dunia ini kita menemukan ada apel yang kecil. Itu berarti hukum kontradiksinya seperti itu. Demikian, terima kasih.